Sebelumnya Bapak agak terlambat karena barusan sedikit ada perbaikan seperti itu. Santuy saja, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Aan Awaludin. Sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Semoga teman-teman Himaster ya, teman-teman HMJ, Himaster di Polisi juga jaga kesehatan terus. Sebelumnya selamat datang di podcast Himaster TV. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Wika Cahyadi Harta sebagai moderator yang akan memimpin jalannya podcast pada pagi hari ini. Berhubung podcast kali ini mengangkat tema tentang pentingnya kesiagapan terhadap masuknya virus penyakit mulut dan kuku. Mungkin dari Bapak bisa memberikan informasi mengenai apa sih penyakit mulut dan kuku itu, Bapak? Oke, terima kasih Dek Setia. Sebelumnya sekali lagi saya berterima kasih ke teman-teman HMJ, ke teman-teman Himaster Politeknik Negeri Jember, jurusan peternakan, karena diberikan kesempatan untuk bisa bermanfaat insya Allah untuk teman-teman juga nanti untuk masyarakat. Jadi memang PMK ini kan sekarang baru jadi isu yang di mana-mana jadi isu ya. Baru kemarin saya juga dapat WhatsApp dari wartawan kompas.com, namun saya nggak akan memberi klarifikasi lebih lanjut ya, karena memang ketika ditanya masalah lapangan, saya sendiri kan saat ini posisinya juga baru double tidak di lapangan, walaupun saya beberapa minggu yang lalu juga ke lapang, tapi kan bukan karena surat tugas atau apa, karena memang saya dan teman-teman ingin tahu seperti apa PMK. Saya nggak mau menyebutkan tempatnya ya. Cuma memang kejadiannya luar biasa. Tapi luar biasa di sini bukan berarti kita harus panik ya. Kita nggak boleh panik. Karena PMK ini sebenarnya ya CLBK ya, cinta lama bersemi kembali gitu kan. Karena sebenarnya kita itu di Indonesia itu memang sudah bebas PMK itu 32 tahun yang lalu. Jadi awalnya itu tahun, kalau sejarahnya kita cerita sedikit tentang sejarah PMK di Indonesia ya. Bahkan sebelum Indonesia ada, masih Hindia Belanda, itu kita kena PMK tahun 1887. Itu di Malang pertama kali. Nah, kemudian setelah di Malang ini, itu langsung menyebar ke beberapa pulau besar di Indonesia. Ada yang ada di Sumatera, Sulawesi, kemudian juga Kalimantan. Kemudian vakum, mungkin penanganannya karena yang di sini kan menangani bukan kita, bukan orang Indonesia ya, tapi pemerintah kolonial waktu itu, dan mungkin daerah-daerah ya dengan keterbatasan ilmu segala macam. Kemudian baru pada setelah Indonesia merdeka tahun 1974 itu pemerintah menggalakkan vaksinasi massal. Nah, setelah dikasih vaksin ini itu seolah-olah bebas. Jadi antara tahun 80 sampai 82 itu sudah tidak ada kasus. Wah, kita sudah bebas nih kan gitu. Ternyata di Jawa Tengah tahun 1983 itu muncul lagi. Nah, di sini baru mulai kampanye lagi, sehingga pada tahun 87 itu tidak muncul kasus, tapi belum bisa dikatakan bebas. Kemudian di tahun 87 itu dapat legalitas juga dari ASEAN, kalau Indonesia bebas, tapi belum internasional secara besar ya, secara luas. Baru tahun 1990 kita dinyatakan benar-benar bebas PMK. Nah, yang menyatakan itu adalah OIE atau Office International des Epizootiques. Itu adalah organisasi kesehatan hewan dunia. Nah, setelah tahun 1990 ini kita itu luar biasa, kita bebas PMK. Sementara wilayah di sekitar Indonesia, terutama Asia Tenggara. Nah, ini saya nggak tahu apakah ada hubungannya dengan PMK sekarang atau tidak. Itu kalau saya ikut webinar IDHSI ya, Ikatan Dokter Hewan Seluruh Indonesia di bawah PDHI, Persatuan Dokter Hewan Indonesia. Ternyata sampai tahun 2021, utamanya adalah daerah Malaysia, kemudian Vietnam, itu masih ada PMK dengan serotip O.
Dan wilayah yang lainnya, Asia Tenggara, kemudian termasuk Asia Tengah, Asia Timur, kemudian India juga, itu masih endemik. Kita masih bebas 2021. Nah, kita tadi bicara tentang serotip O. Nah, sebelum kita ke PMK yang sekarang ini, nah kan PMK ini ada 7 serotip. Dari serotip, dia itu virusnya, itu dia dari genus Aptovirus, kemudian familinya adalah Picornaviridae. Itu ada 7 serotip. Nah, 7 itu ada serotip O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3, kemudian Asia 1. Nah, yang di Indonesia sekarang adalah O, serotip O. Jadi ada kemungkinan adalah penularan dari wilayah endemik yang ada di sekitar Indonesia, negara tetangga Indonesia. Dan kita belum tahu seperti apa sih proses penularannya. Nah, kemudian yang sering ditanyakan juga ya, ketika seseorang itu bertanya, oh ini PMK yang dulu, gitu kan? PMK yang tahun 1983 itu apakah sama dengan PMK yang sekarang? Itu ternyata berbeda. Jadi dari Kepala Balai Besar Veteriner Wates, kemudian juga dari Kepala Pusat Veteriner itu sudah di Pusetmanya, itu Dr. Edi itu ternyata mereka sudah men-sequencing, mengambil sampel isolat PMK yang sekarang 2022 dari Aceh, kemudian dari Gresik, itu ternyata dari Lamongan juga ternyata filogenetiknya atau jenisnya itu serotipnya berbeda dengan PMK yang 1983. Jadi beda. Beda, sangat-sangat beda. Kemudian untuk gejala klinisnya, terkadang kita juga sebagai mahasiswa peternakan ya, kita juga punya secara moral ya, kita punya tanggung jawab juga untuk membuat tidak panik masyarakat. Itu kita harus mensosialisasi gejala klinisnya seperti apa kan gitu. Jadi kalau pada PMK yang saat ini gejala klinis yang timbul itu adalah dia demam. Tapi sebelum demam ini dia ada masa inkubasi ya. Masa inkubasi itu adalah masa ketika virus atau agen penyakit itu masuk ke tubuh ternak sampai dia menimbulkan gejala klinis. Nah, itu dia itu akan timbul demam antara 39 derajat sampai 41 derajat Celcius selama beberapa hari. Jadi demam banget dia, panas banget tubuhnya. Bahkan sampai ada gejala menggigil. Nah, ini saya bicara pada sapi, karena nanti berbeda lagi dengan pada domba, kemudian pada yang lainnya. Kemudian di samping demam atau pireksia, dia itu juga hilang nafsu makan. Nah, ini perlu kita garis bawah ini hilang nafsu makan ini. Wah, ini teman-teman peternakan harus punya solusi nih. Nggak harus orang-orang medik veteriner. Kenapa? Ketika hewan sakit tidak mau makan, maka prognosanya selalu jelek. Kan gitu. Kesembuhannya selalu jelek. Nah, itu nanti kita bahas lagi. Kemudian di samping itu kalau pada sapi itu nanti akan timbul lesi lepuh. Jadi dia lepuh pada bagian mulut. Pada bagian mulut baik itu pada gusi, pada lidah, pada mukosa mulut yang lainnya, bahkan beberapa itu pada hidung. Nah, ini kasus juga ini, Dik. Kita itu secara tradisional dia dikasih tongar. Dilubangin, dikasih tali kan gitu. Untuk handling dia. Nah, ternyata pada kasus-kasus sapi yang ditongar, itu kesembuhannya relatif lebih lama. Tingkat keparahannya lebih tinggi. Kenapa? Karena di sana sudah ada luka, terutama pada tongar-tongar yang baru. Kemudian juga nanti akan timbul lesi atau lepuh pada kaki. Kaki di sini adalah teracak. Nah, teracak ini utamanya itu pada yang pertama itu biasanya pada interdigitalis. Jadi karena PMK ini dia menyerang hewan-hewan yang dia mempunyai ciri Kluvenhoven atau dia hewan berkuku belah ya, genap. Sehingga di antara kuku interdigital itu dia akan ada lepuhnya. Di samping itu juga pada koronari, pada bagian koronari band kuku. Sehingga ada kasus-kasus berat itu sampai kukunya lepas, Dik. Kukunya sampai lepas. Nah, ini nanti kaitannya dengan gimana sih pertolongan pertamanya kan gitu. Nah, itu nanti juga kita bahas. Kemudian pada sapi perah itu juga kadang timbul lesi pada puting susu.
Sehingga apa akibatnya? Akibatnya produksi susunya akan turun drastis, terutama 2-3 hari ketika gejala klinis awal timbul. Jadi ya luar biasa PMK ini kan. Jadi produksinya benar-benar turun. Itu kan secara ekonomi rugi ya. Kemudian juga hipersalivasi. Hipersalivasi itu dia keluar lendir banyak. Keluar lendir banyak, berlebihan, kemudian ada busanya. Ya, ini menciri juga kan. Ada busanya. Kenapa? Karena kalau hanya hipersalivasi banyak penyakit yang hipersalivasi ya kan. Seperti BEF atau demam 3 hari. Nah, nanti kita bicara membedakan yang benar-benar PMK dengan penyakit yang mirip atau yang lainnya. Kemudian hewan lebih sering berbaring. Kenapa? Karena teracaknya sakit. Gitu kan. Teracaknya sakit sehingga berbaring. Nah, pada kasus berat yang bikin prognosa jelek adalah ketika sapi tidak mau berdiri. Dan dia kalau sapi itu sakit, dia itu kan rebahnya hanya satu sisi ya, satu sisi. Dengan bobot ratusan kilo atau berkental-kental. Sehingga apa? Peredaran darah di bagian bawah ini tidak akan lancar. Sehingga menimbulkan kematian jaringan segala macam. Sehingga treatmentnya untuk sapi-sapi yang tidak mau berdiri ya harus dibolak-balik. Bolak-balik 4 kali sehari, seperti itu. Ya memang agak ribet sih, tapi kan ya memang seperti itu perawatannya. Kemudian ada beberapa kasus di lapang, kemarin saya juga jumpai di lapang adalah menggergetakkan gigi. Jadi kayak apa ya, gigi diadu itu, krek krek krek. Nah, seperti itu. Itu juga bagian dari gejala yang timbul dari PMK. Kemudian menggosok-gosokkan mulut ke kandang karena dia mungkin lepuhnya itu bikin dia gatal atau sakit. Kemudian ada beberapa yang dia menghentak-hentakkan kakinya ya karena sakit itu. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau pada sapi. Kenapa kalau pada sapi kok timbulnya begitu parah? Karena sapi dan kerbau khususnya itu adalah hewan yang peka pada penyakit mulut dan kuku. Gimana dengan yang lainnya? Misalnya ada kambing, domba, babi misalnya. Nah, kalau kambing domba itu gejalanya tidak akan parah. Karena dia termasuk adalah hewan hewan maintenance di sini. Jadi dia itu bisa terinfeksi, tapi dia gejala klinis tidak akan timbul separah sapi. Tapi ya virus memperbanyak diri di sana. Sehingga apa? Sehingga ini termasuk pencegahan nantinya ya. Kalau ada kambing, itu jangan sapi. Itu kalau saran saya pada masa PMK seperti ini. Ya kan? Karena bisa jadi kambingnya kelihatan sehat, tapi dia nanti menularkan PMK ke sapinya. Kemudian gimana gejalanya kalau pada kambing? Pada kambing itu lesi tidak terlihat, Dik. Hanya mungkin hipersalivasi, dia ngeces terus. Kemudian ada lesi di bagian gusi. Bagian gusi dia ada lesi sedikit. Ini berbeda nanti dengan penyakit ORF. Kalau penyakit ORF dia lesinya banyak ya, dan di luar, di bibirnya. Kemudian bagaimana dengan babi? Kalau babi itu bahkan tidak timbul gejala klinis, Dik. Karena makanya kita sebut sebagai hewan amplifier. Nah, seperti itu. Hewan amplifier. Kemudian gimana kalau kita mensosialisasi ke masyarakat? Kita udah tahu gejala klinisnya. Oke, masyarakat mungkin nanti akan sedikit paham ya. Bagaimana membedakannya dengan penyakit lainnya, misalnya BF? BF tidak akan menyerang teracak. Nah, jadi teracak di sini menjadi kunci juga, ya kan? Kemudian bagaimana dengan MCF? MCF juga ada lepuh. Tapi dia di teracak juga tidak ada lesi. Kemudian ada penyakit yang di teracak ada lesi. Namanya foot rot atau kuku busuk. Nah, kalau yang foot rot itu di teracak ada lesi, tapi dia hanya di salah satu atau salah 2 kaki. Berbeda dengan PMK, karena dia virus, biasanya dia langsung cepat menyebar dari 1 kaki, 2, 3, 4. Dan yang lagi ada foot rot tidak ada lesi pada mulut. Nah, itu jadi seperti itu. Kemudian bagaimana sih kejadian saat ini di Indonesia? Nah, mungkin teman-teman mahasiswa nanti juga ini kan dekat Idul Korban ya. Sebenarnya saya itu dulu punya mimpi, Dek, punya mimpi, tapi belum pernah terlaksana karena mungkin saya keseringan tidur ya. Jadi saya itu punya mimpi, ayo teman-teman mahasiswa, ketika kita menghadapi Idul Adha, kita bikin suatu bakti sosial, ya kan? Bakti sosial misalnya ya kita harus ada pendampingan dari dokter hewan, kita membantu dinas peternakan, memeriksa hewan sehat dan sakit.
Kemudian memeriksa pasca dia disembelih, misalnya hatinya rusak tidak, ada cacing hatinya atau tidak. Itu kan menarik juga ya buat kegiatan. Tapi mungkin nanti insya Allah kalau saya kembali lagi ke Poliji, ayolah kita mulai itu ya. Biar kita itu ada manfaatnya itu kelihatan di masyarakat. Mahasiswa mana sih? Poliji kan gitu. Ya, juga nanti itu. Bagaimana sih PMK saat ini? Jadi teman-teman juga bisa mengakses webnya Kementerian Pertanian Republik Indonesia ya, terutama di kemarin itu saya buka itu di siagapmk.id. Jadi siagapmk.id. Di sana itu ada update harian kejadian PMK di Indonesia. Khususnya sapi di sini ya. Ya kayak dulu COVID itu ya, tiap hari berapa yang sakit, berapa yang sembuh. Nah, ini untuk PMK. Nah, saya akses itu terakhir 13 Juni kemarin jam 6 sore. Itu kejadiannya kita di Indonesia itu sudah 18 provinsi. Jadi sudah 50% wilayah Indonesia ya sudah kena PMK. Kecuali Indonesia bagian timur. Bagian mana itu? Yaitu Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Bali, Papua. Itu belum. Dan semoga tidak. Nah, 18 ini di mana? 18 ini di Nusa Tenggara Barat, Pulau Jawa seluruhnya, kemudian Kalimantan, kemudian Sumatera, dan kepulauan sekitar Bangka Belitung. Kejadiannya adalah sekitar, ini saya catat, itu 151.541 ekor yang tercatat. Jadi sebenarnya juga belum begitu ini ya. Kalau kita total dengan populasi sapi di Indonesia ya, tapi ya tetap harus kita waspadai. Kemudian dari 151.541 itu berapa yang sembuh? Yang sembuh adalah 27%. Kenapa sih kok kelihatan sedikit angka 27%? Sebenarnya itu menurut saya angka yang besar. Kenapa? Karena ada literatur bahwa PMK ini dia akan benar-benar sembuh setelah 2-4 minggu pasca gejala klinis. Sementara kita baru terlaporkan adalah pertama kali tanggal 28 April 2022. Ya kan? Yaitu di Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto, Aceh. Artinya apa? April ke Juni itu belum 2 bulan. Ya kan? Ya, belum 2 bulan. Ya kan? Jadi 27% itu menurut saya sudah bagus. Menurut saya pribadi ya, kalau dari analisa saya. Dari semua yang sakit itu berapa yang mati? Yang mati itu hanya sekitar 0,4%. Saya bilang hanya bukan karena nilai sapinya, tapi nilai prosentasenya. 0,4% kematian. Kemudian yang potong paksa. Potong paksa adalah 0,6%. Berarti berapa? Berarti, ya kan? Kenapa kok dipotong paksa misalnya? Kenapa? Karena daging dari hewan atau ternak yang menderita PMK masih bisa dikonsumsi. Ya tentu dengan pemotongan bersyarat. Kemudian ada beberapa bagian yang tidak boleh kita konsumsi. Ya kan, seperti lidah, kemudian teraca atau kaki, kemudian jeroannya itu tidak boleh. Tapi kalau dagingnya itu boleh. Syaratnya bagaimana? Masak dengan sempurna, ya kan? Air mendidih minimal 30 menit. Kemudian yang belum sembuh adalah 72%, tapi ini masih dalam perawatan. Jadi mungkin gambaran PMK seperti itu dulu di Setia. Nah, mungkin nanti ada question yang lain. Iya Bapak, sudah dijelaskan barusan tentang penyakit mulut dan kuku itu. Berarti untuk penyakit mulut dan kuku ini termasuk penyakit zoonosis, Bapak? Oke, menarik juga ya tentang penyakit zoonosis. Saya pernah baca itu adalah artikel dari Prempeh. Prempeh itu nama orang ya, Prempeh tahun 2001. Yaitu dia menulis dengan judul Food and Mouth Disease: The Human Consequence. Jadi dia publikasi di BMJ. Di Inggris tahun 1966 itu pernah ada yang ke manusia, tapi efeknya kecil. Makanya gimana dengan PMK yang di Indonesia saat ini? Makanya pemerintah selalu mensosialisasikan PMK tidak zoonosis, tidak menular.
tidak menular sama sekali. Kenapa? Karena strain-nya aja dia sudah beda ya kan tentunya. Kemudian selama tahun-tahun terakhir itu tidak ada laporan kalau PMK itu menular ke manusia. Jadi saat ini kita abaikan masalah zoonosis. Tapi itu bukan berarti terus kita bebas ya. Wah, ini bukan zoonosis nih, ya kan? Kita ke kandang, misalnya ke kandang yang terinfeksi, kita bebas-bebas aja kan gitu. Jangan, kita tetap patuhi protokol, pakai APD, kemudian APD khusus. Setelah dari daerah yang terjangkit, kita mandi dulu, baru nanti kita pulang, atau kalau mau ke kandang yang masih sehat, kandangnya ya kita tidak boleh memakai baju-baju yang baru saja kita pakai di daerah infeksi, karena bisa menjadi agen atau perantara penularan virus tersebut. Oke, seperti itu, Dik Setia. Ya Bapak, saat ini kan sudah maraknya terjadi PMK. Nah, menurut referensi yang sudah saya dapatkan juga, penularannya itu kan mudah. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengantisipasi penularan penyakit PMK ini, khususnya di daerah yang sudah banyak diwabahi oleh penyakit mulut dan kuku ini, Bapak? Sebelumnya, mohon maaf, Bapak masih Oke, berarti tentang penularan dan pencegahan ya, kita bahas sekalian aja. Jadi kita bahas tentang penularan dulu ya, karena kita bisa mencegah kalau tahu bagaimana menularnya. Jadi sebelumnya untuk penularan ke suatu individu ternak itu kan ada banyak cara ya, ada banyak cara. Kemudian bagaimana sih kok bisa menular? Jadi virus itu masuk ke ternak bisa melalui hidung atau nafas, juga bisa melalui mulut. Artinya apa? Berarti virus bisa terbawa di udara. Iya kan? Nah, berarti udara itu bisa menularkan. Kenapa? Karena ukuran virus di sini adalah lebih kurang cuma 20 milimikron, sangat kecil. Sangat kecil. Kemudian yang terpenting lagi, virus ini adalah virus yang tidak beramplop. Non-envelope virus. Artinya apa? Artinya di dalam virus itu dia tidak diselubungi oleh amplop yang biasanya adalah dari lipid, bilayer lipid atau lemak. Artinya apa? Dia lebih tahan di lingkungan. Nah, kalau tahan di lingkungan, penyebarannya nggak cuma udara, karena dia kecil juga ya. Bisa juga dia melalui manusia, melalui transportasi, kontak langsung dari leleran, cairan, segala macam. Kemudian juga adalah hewan karir. Hewan karir itu seperti apa? Hewan yang dia sembuh, tapi di dalam tubuhnya dia masih ada virus tersebut. Ya kan? Dan dia tidak menunjukkan gejala klinis. Ya, misalnya nanti kalau pada domba kambing, dia juga tidak ada gejala klinis tapi bisa menular. Tapi kalau pada sapi yang sudah sembuh itu juga bisa menularkan. Dan berapa lama sih virus itu bertahan di tubuh ternak? Kalau pada sapi, ini saya ambil dari Stanford et al. Ya, dari 2016. Itu pada sapi itu bisa sampai 3 tahun, Dek. Jadi lama. Makanya PMK dikatakan bebas secara internasional itu minimal 3 tahun tidak ada kasus. Jadi sangat sulit. Makanya ketika April itu kok ada kabar PMK, saya itu merasa ya Allah kayak gini kan gitu. Karena lama kita itu untuk kembali ke kemarin lagi itu. Nah, 3 tahun. Kalau pada domba dan kambing itu referensinya itu sampai 9 bulan. Nah, ketika virus itu sudah masuk ke hidung, ke mulut, kemudian dia akan berkumpul di nasofaring. Nah, di nasofaring ini unik juga, Dik. Dia itu bereplikasi memperbanyak diri tapi tidak menimbulkan lesi. Tidak ada luka. Nah, ketika sudah banyak, baru dia masuk ke pembuluh darah, dia masuk ke limfoglandula, kemudian dia menimbulkan memperbanyak diri di sana, dan juga dia menimbulkan lesi pada mulut dan teracak. Nah, seperti itu. Kemudian pencegahannya apa? Pencegahannya yang pertama adalah kebijakan dari pemerintah daerah. Kenapa? Karena pada kesehatan hewan ini kan untuk kebijakan Pemda di masing-masing Pemda itu berbeda. Bisa berbeda. Karena memang mungkin saya kurang tahu juga ya, apakah karena kesehatan hewan ini dia masih di bawah dirjen yang lainnya sehingga dia untuk ininya masih
limpahkan ke pemerintah daerah, tapi yang jelas itu harus menutup lalu lintas ternak di sana. Pada daerah yang wabah, ternak tidak boleh keluar. Harus di situ. Kemudian lalu lintas ternak itu benar-benar diketat. Biosecurity ketat. Kemudian juga disposal. Disposal itu pemusnahan. Pemusnahan barang-barang yang dicurigai dia tercemar virus itu dilakukan. Kemudian disinfeksi secara rutin. Dekontaminasi. Dekontaminasi itu adalah pencucian. Pencucian kandang, peralatan kandang, dan lain-lain. Nah, ketika kita bicara masalah desinfektan, desinfektan apa ini yang bisa kan gitu. Dan sering juga ini masyarakat ini bingung. Banyak itu desinfektan Pak kan gitu. Nah, untuk tahu desinfektan yang tepat dan disarankan, itu kita harus tahu virusnya tadi. Virusnya tadi kan dia karena non envelope. Sehingga desinfektan yang dia kerjanya adalah melisiskan lemak, tidak akan berfungsi maksimal. Jadi yang berfungsi itu. Kemudian pH dia, virus ini adalah stabil pada pH 7,4 sampai 7,6. Dan dia baru bisa diinaktivasi atau dihancurkan pada pH yang asam. Kalau tidak asam, dia basah. Berarti di pH berapa? Di pH sekitar sekitar 3 atau sekitar 11. Itu dia baru mati. Nah, contohnya di lapang. Itu malah murah, Dek. Baking soda. Ya. Baking soda itu bisa. Kemudian soda api atau sodium hidroksid itu 2%. Bikinnya 2% gimana? Berarti 20 gram sodium hidroksid ditambah 1 liter air. Kemudian contoh lainnya sodium karbonat itu 4%. Jadi 4 gram sodium karbonat ditambah 1 liter air. Kemudian sodium hipoklorit, Baiklin, ya kan? Baiklin kan sodium hipoklorit. Itu bisa juga dipakai. Dia 3%. 3% itu berarti 57 ml sodium hipoklorit. Kemudian contoh lainnya ada sodium klorid 1%, klorin dioksid, sitrit asid atau asam sitrat itu 2%, 0,2%, kemudian asetik asid atau asam cuka itu 2%. Terus kalau misalnya adik-adik ditanya, Mas, Mbak, ini kan saya peternak biasa nih. Saya itu bingung dengan istilah-istilah itu kan gitu. Gampang gitu kan. Ada yang lapang lagi apa? Garam krokos. Tahu ya, garam krosok itu yang kasar itu adalah 1,5%. Tapi untuk apa? Untuk desinfektan kandang? Bukan. Untuk mencuci luka pada teracak. Itu bisa dipakai. Jadi caranya gimana bikinnya adalah garam krokos 3 sendok. 3 sendok makan itu ditambah dengan 1 liter air. Seperti itu. Itu kalau untuk pertolongan pertama ya, itu bisa dilakukan. Jadi seperti itu, Dek. Oke. Ya, baik Bapak. Menyambung mengenai antisipasi dari PMK barusan, lalu bagaimana cara mengobati hewan ternak yang sudah memiliki tanda-tanda terjangkitnya penyakit mulut dan kuku, lalu apakah ada cara alami untuk pengobatannya itu, Bapak? Oke, untuk pengobatan ya. Jadi pengobatan itu karena dia virus, itu belum ada obatnya secara spesifik, ya kan? Secara spesifik tidak ada obat karena virus. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita terapi suportif untuk membantu kesembuhan. Karena yang namanya penyakit virus itu ya sekali lagi harus imun dia, antibodi dari individu yang sakit itu yang harus kita genjot. Di samping itu apa? Kita harus membatasi atau menghilangkan potensi infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu infeksi yang lain yang disebabkan oleh mikroorganisme selain virus PMK ini, misalnya bakteri. Sehingga apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita beri antibiotik. Gitu. Antibiotik yang seperti apa?
tentunya yang broad spectrum. Broad spectrum itu berarti dia yang bisa membunuh bakteri gram positif maupun gram negatif. Contohnya apa, Pak? Wah, kalau dikejar terus kayak gitu kan pusing juga ya. Ya, tapi ini hanya sekedar pengetahuan ya. Saya tidak akan mengajari adik-adik bagaimana mengobatinya karena ini udah ranah dari medik veteriner ya. Contoh broad spektrumnya adalah di sana ada bisa dipakai yang sering di lapang sekarang ini adalah sulfonamid. Sulfonamid, kemudian juga tetrasiklin, kemudian derivatnya. Nah, seperti itu. Selain antibiotik apa yang kita pakai, kita gunakan? Karena dia infeksi tentu ada radang. Maka kita kasih anti-inflamatori atau anti radang. Contoh di lapangnya banyak. Ada ketopropen, kemudian juga dexamethasone segala macam. Kemudian apalagi yang kita kasih? Oh, dia infeksi ada radang. Apa ini? Oh, dia kesakitan, ya kan? Ada demam. Maka kita kasih analgesik dan antipiretik. Analgesik itu untuk mengurangi sakit. Piretik untuk menurunkan panas dia. Maka bisa kita pakai kalau di saya tidak akan menyebut merek ya. Kandungannya aja ya. Kandungannya itu misalnya kita pakai dipiron, kemudian lidocain segala macam. Nah, lidocain itu jadi satu merek botol yang jual 100 ml. Nah, seperti itu. Kemudian vitamin. Vitamin kita perlukan, terutama vitamin-vitamin yang dia esensi untuk pemulihan, misalnya vitamin B, B1 bagus, kemudian mungkin juga vitamin-vitamin atau sediaan yang dia bisa untuk membangkitkan energi yang ATPase, misalnya seperti itu. Kemudian perawatannya seperti apa? Pertama, dia tidak mau makan. Nah, ini yang tadi di awal saya bilang, ini PR teman-teman mahasiswa peternakan juga ini, ya kan? Bukan hanya medik, kita semua adalah punya fungsi, punya manfaat. Bagaimana kita bisa atau memberi solusi biar ternak bisa makan dengan kondisi nafsu makan hilang? Nafsu makan hilangnya kenapa? Karena mulutnya ada lesinya, lepuhnya, dia sakit. Sehingga perlu dikasih pakan yang lunak. Ya kan? Pakan lunak yang seperti apa? Itu adik-adik mahasiswa peternakan harusnya tahu, ya kan? Karena pakan itu bisa diolah berbagai macam tanpa mengurangi kandungan nutrisi, bahkan menaikkan kandungan nutrisinya. Kemudian air harus ad libitum, kan? Ya, karena teracaknya sakit, maka alas kandang harus dijaga selalu kering, lunak. Ya kan? Bagaimana cara lunak? Pakai jerami kering lah atau apalah sehingga apa? Ketika dia menapak itu tidak mengalami kesakitan atau mengurangi rasa sakit. Bahkan kemarin di webinar IDHS itu kan kita mengundang juga pembicara dari Belanda ya, Mr. Vope itu memungkinkan untuk dikasih sepatu dari kayu. Cuma caranya seperti ini apa ini yang saya juga belum begitu paham ya. Tapi paling tidak alas kandang harus kering dan lunak. Kemudian tadi itu ya jika sapi dia ambruk ya harus dibolak-balik 4 kali sehari. Kemudian bagaimana obatan kuratif pada teracak? Teracaknya sudah luka nih, interdigitalisnya luka, coronary band-nya luka. Nah itu harus kita bersihkan dulu. Kita bersihkan, bisa pakai itu Revanol atau yang lainnya. Tapi kalau alkohol saya kurang menyarankan ya karena perih. Kemudian juga ada yang bilang, oh pakai cupri sulfat, oh pakai formalin. Saya tidak menyarankan, karena itu nanti akan membuat iritasi yang berlebih sehingga luka malah sulit kering. Nah itu kita pakai setelah dicuci dengan Revanol, kemudian kita pakai soda kue. Soda kue atau natrium bikarbonat 3%. Bagaimana cara membuatnya? Jadi cara membuatnya adalah natrium bikarbonat atau soda kue sebanyak 30 gram, kita campur 1 liter air, kemudian airnya itu harus hangat ya, 40 derajat Celcius. Setelah itu kita semprot, setelah dicuci. Semprot, kemudian kalau ada gusanek bolehlah disemprot. Itu 24 jam maksimal, biasanya kurang dari 24 jam luka akan. Ini halaman dari teman-teman yang terjun langsung di lapang. Jadi teman-teman itu sudah banyak mencoba dengan berbagai preparat, dengan kelelahan mereka segala macam. Nah, itu ternyata pakai itu insya Allah bisa membantu. Kemudian bagaimana dengan obat-obat alternatif? Misalnya obat herbal. Obat herbal. Kalau obat herbal ini
secara ilmiah memang belum ya, belum ada yang ini obat untuk PMK. Dosisnya seperti ini, buatnya seperti ini, resep campurannya seperti ini, belum ada. Cuman saya akan sharing aja, sharing pengalaman dari yang saya ketahui, saya juga berdiskusi dengan teman-teman di lapang, itu ada di Semarang itu, kalau ini saya harus sebut nama karena ini saya baca dari beliau, itu dokter hewan Mokhlas Yassi Alamsah, itu dia pakai probiotik. Probiotiknya di sini bakteri aktifnya adalah Lactobacillus. Nah, sebenarnya itu bukan untuk ngobati sih menurut saya, suportif aja. Kenapa? Karena dia tidak mau makan. Kalau nggak mau makan, hati-hati rumen. Di sana ada bakteri baik, bakteri fermentasi. Kalau itu mati bakterinya karena tidak ada makanan, ya nanti kondisinya akan semakin menurun. Makanya kolega yang dari Semarang ini memberi probiotik. Dan ternyata hasilnya cukup membantu. Tapi ingat ya, bukan mengobati ya, suportif di sini. Kemudian ada teman-teman yang lain itu membuat jamu. Campurannya macam-macam. Ada kunir itu kunyit ya, kunyit. Kemudian ada bawang putih, kemudian ditambah gula Jawa, ada lagi yang ditambah telur. Resepnya seperti apa, berapa persen, terus apakah itu selalu bisa membantu? Saya nggak bisa menjawab, ya kan? Tapi ini pengalaman teman di lapang, itu bisa dipakai. Ya kalau saya sih saya pakai logika aja, logika ilmiah, ilmiah. Kalau kunir itu kan dia ada antibiotiknya, ya kan? Nggak tahu kandungannya berapa, tapi ya pasti cukup membantu. Dan bawang putih itu juga ada antibiotik, ada antiinflamasi, kemudian juga ada analgesik. Kemudian juga gula Jawa itu kan dia sumber energi, telur juga sumber energi. Jadi ya seperti itu yang bisa kita ketika ditanya kalau herbal seperti apa, ya penjelasan yang bisa saya sampaikan seperti itu, Dek. Oke. Ya, Bapak. Lalu kembali lagi ke yang pertama tadi, itu bagaimana cara membedakan antara sapi yang terjangkit PMK dengan sapi yang tidak terjangkit PMK. Misal dalam satu kandang itu sudah ada salah satu hewan ternak yang terjangkit PMK gitu, Bapak. Cara membedakan dalam satu kandang antara yang terkena PMK sama yang tidak adalah yang PMK pasti sakit. Oh iya. Ya benar. Iya, pasti sakit. Ya bercanda, Dek ya. Ya, cara membedakannya seperti apa? Ya pertama, karena ini kan virus ini inkubasinya adalah 2 sampai 8 hari. Ya, nanti ketika muncul pertama itu adalah demam. Sapi ini pasti demam. Nah, ketika muncul demam ini kita juga belum bisa langsung mendiagnosa, oh, ini PMK kan gitu. Bisa aja dia BEF atau yang lainnya. Maka untuk melihat lagi kita harus lihat gejala lain yang timbul. Apa yang paling menciri? Yang menciri adalah lesi atau lepuh pada teracak, kemudian mulai muncul hipersalivasi dengan busa, yang biasanya dia diikuti disertai dengan lesi pada bagian mulut seperti itu. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi ada beberapa diferensial diagnosa penyakit yang dia punya ciri yang hampir sama tapi tidak selengkap PMK. Misalnya foot rot. Foot rot dia hanya pada kuku, tapi pada mulut tidak ada lesi, ya kan? Kemudian foot rot dia hanya bisa satu kaki. Tapi kalau PMK biasanya cepat nyebarnya dari satu kaki, kedua, ketiga, keempat, ya kan? Kemudian kalau pada BF dia demam, tapi tidak ada lesi pada mulut, tidak ada lesi pada kaki. Jadi seperti itu. Kemudian yang terpenting lagi adalah wilayah tersebut daerah endem karena mendiagnosanya kan berdasarnya. Kalau mau bagus lagi ya kita kirim sampel, kita kirim ke laboratorium yang jadi referensi PMK yaitu BPVET, Balai Besar Veteriner atau Balai Veteriner, kemudian juga Pusetma, Pusat Veterinary Pharma di Surabaya. Seperti itu, Di. Oh, iya, Pak.
Berhubung kan sebentar lagi juga sudah hampir Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, apa dengan maraknya berita tentang penyakit mulut dan kuku ini berpengaruh pada jual beli hewan ternak di pasaran saat ini gitu Bapak? Dan bagaimana mungkin ada solusi untuk nilai jual yang mulai menurun sepertinya Bapak? Oke, ini kita masuk ke sosek ya. Ya. Sosial ekonomi. Jawa kemarin di lokasi kandang yang kebetulan juga terindikasi PMK, saya bicara dengan pemiliknya, sapinya itu normalnya itu setiap tahun dia sedia 300 ekor di kandang dia. Tapi setelah wabah ini dia kemarin hanya sekitar 100-an. Hanya berapa? 30% kan kandang terpenuhi. Ya. Akhirnya kan saya juga tergelitik bertanya, oh apakah ini pengaruh PMK kan gitu. Ya. Jawabannya iya ternyata. Iya. Jadi kalau kita bicara gimana sih terus ekonomi perekonomian atau jual beli sapi di sini, yang pertama itu yang pertama itu adalah kita lihat dari pedagangnya. Pedagang saat ini tidak mau mengambil resiko yang tinggi dengan banyak menyetok sapi. Saya beli seminggu kemudian mati kan gitu kan. Kenapa PMK? Ya wajar aja ya kan. Wajar aja karena mereka nggak mau ada apa? Ada ketakutan sehingga apa? Stok ternak itu berkurang. Stok ternak berkurang, otomatis harga naik. Itu sudah hukum wajib pasar ya kan. Seberapa naik sih Pak? Gitu kan. Waduh, saya juga nggak pernah jualan sapi ya. Cuman memang saya juga sering-sering berdiskusi juga. Itu juga adik-adik juga bisa melihat, memantau pasar apa di berita-berita karena kan banyak diakses. Itu ternyata kenaikannya antara 1,5 sampai 2 juta itu pasti per ekor. Bahkan ada beberapa sapi yang memang dia mungkin ya karena kualitasnya atau mungkin karena bentuknya dia bagus, dia besar, dia bisa sampai sekitar lebih dari 2 juta, bahkan sampai 5 juta. Tapi alhamdulillah kemarin kalau kebetulan di sini kan jadi ya strateginya gimana sih gitu kan? Ya strateginya kita cari ternak-ternak kalau untuk korbannya di orang yang kita kenal gitu kan. Sehingga harganya adalah harga normal. Kemudian ada dampak yang lain juga. Yang ini saya bilang paradoks. Bagaimana dampak dengan peternak? Justru di peternak sekarang ini. Karena dia panik, karena dia takut, atau ditakut-takuti, saya nggak tahu ya, takut atau ditakut-takuti, akhirnya dia melepas ternaknya dengan harga murah, walaupun posisinya mungkin tidak sakit. Iya kan? Nah ini yang harus teman-teman dan kita semua itu harus boleh panik. Angka kematiannya kecil, tidak selalu rugi. Kemudian juga stok di pasar itu ternak itu ya ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan. Kemudian tentu saja di sini adalah karena lalu lintas ternak sekarang dibatasi di beberapa daerah. Ya kita tahu Jawa Timur itu adalah lumbung sapi. Hampir 27% sapi itu ada di Jawa Timur. Artinya apa? Artinya banyak daerah itu mengambil sapi dari Jawa Timur. Nah sekarang kalau ada pembatasan, otomatis ya stok-stok di wilayah lain ya dia turun sehingga kenaikan harga. Nah seperti itu. Ya strateginya gimana? Ya strateginya itu tadi, Dek. Strateginya adalah kita cari pedagang atau kita mensosialisasi ke peternak, jangan terlalu panik. Kemudian kalau untuk hewan kurban cari pedagang atau langsung ke peternak yang benar-benar ternak itu sehat. Bagaimana tahu ternak itu sehat? Kita di sini banyak medik veteriner dari Pemda, dari pemerintah daerah baik tingkat 1, tingkat 2, dan ada Satgas PMK yang memang adalah salah satu kewajiban dari medik veteriner adalah membantu dalam pemeriksaan hewan kurban, kan seperti itu. Oke, seperti itu, Dek Setia. Mungkin kali ini adalah pertanyaan terakhir, Bapak.
Mungkin bagaimana cara masyarakat atau saran dari Bapak untuk masyarakat agar tetap tenang dan juga siaga dengan permasalahan datangnya penyakit mulut dan kuku ini yang terjadi pada hewan ternak. Oke, jadi untuk teman-teman peternak ya, yang pertama adalah teman-teman peternak yang mungkin daerahnya belum terindikasi atau belum dinyatakan ada wabah PMK, ya tetap waspada. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini adalah biosecurity harus lebih diperketat. Bagaimana? Misalnya dengan desinfektan kandang secara rutin, kemudian ketika bepergian dari pasar hewan atau apa itu ketika pulang ya sebelum ke kandang kita harus bersihkan diri dulu seperti itu. Atau mungkin lebih tapi ini lebih gaya ya. Di kandang itu ada khusus untuk baju kandang kan gitu. Ya kandang ditaruh di situ sudah kan gitu. Ya nggak cuma satu, nanti dipakai terus ya bau kan gitu ya. Nanti digonta-ganti, dicuci, nah seperti itu. Kemudian kalau untuk teman-teman yang sudah atau ada teman-teman peternak di daerah yang sudah dinyatakan ada PMK, yang pertama jangan panik. Kenapa? Karena PMK ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan, kemudian tidak menular kepada manusia, dan angka kematiannya adalah relatif kecil. Bahkan saat ini di Indonesia itu masih 0,4%. Tapi kalau kita tambah dengan yang potong bersyarat ya sekitar 1%. Jadi masih sangat kecil. Kemudian lebih banyak baca-baca referensi tentang gejala klinis PMK. Yang paling mudah dipahami teman-teman peternak aja seperti lesi, mulut, kuku atau teracak, kemudian demam, tidak mau makan, kemudian pertolongan pertama itu juga harus bisa dilakukan, misalnya perawatan pada teracak seperti apa, dan jangan pernah mau ditakut-takutin kalau teracak lepas nggak bisa balik loh kan gitu. Nanti hewannya terus mati loh, enggak. Nanti kita coba terapi kuratif sendiri dengan bahan-bahan yang ada di pasaran seperti soda kue tadi, kemudian dibersihkan dengan Revanol, disemprot, insya Allah nanti membaik. Kemudian telaten dalam merawat ternak yang sakit. Kalau nggak mau makan ya didulang dengan rumput-rumputan yang lunak. Jangan sampai ternak itu dia tidak mau makan dibiarin, karena nanti akan menurunkan kondisi tubuhnya. Di samping mungkin dikasih air ad libitum atau kadangkala dikasih air ditambah gula untuk energi itu juga bagus. Seperti itu, dan saya yakin semoga nanti segera teratasi PMK di Indonesia, dan ini juga sudah ada kabar baik. Ada informasi bahwa sudah ada 3 juta vaksin impor, tapi impor ini masih di bea cukai, saya nggak tahu. Tapi semoga serotipnya adalah serotip, dan saya yakin lah pasti serotipnya adalah sama dengan virus yang ada di lapang sekarang. Karena ini tidak ada cross imunitas. Jadi kalau serotipnya O ya harus vaksinnya dari serotip O, nggak bisa dari A atau dari C. Kemudian kabar bagus juga dari kolega, dari teman-teman Pusvetma, Pusat Veterinary Pharma, kemarin Dokter Edi, ya Dokter Edi itu sudah memberikan informasi itu bahwa insya Allah Agustus paling lambat adalah awal September vaksin sudah bisa diproduksi dari isolat lokal. Yang artinya apa? Vaksin ini nanti lebih optimal. Ya semoga itu. Kemudian juga semoga nanti juga sudah kalau vaksin sudah ada segera lakukan vaksinasi, baik vaksinasi massal ataupun mungkin juga bisa divaksin di sekeliling-keliling daerah yang endemik. Mungkin itu Dek, sekali lagi peternak jangan panik, itu aja sudah. Ya Bapak, mungkin dari beberapa pertanyaan yang sudah kami sampaikan dan juga telah Bapak sampaikan banyak informasi, kami ucapkan terima kasih. Meskipun pada materi kali ini kami bisa melalui via daring seperti itu Bapak. Mungkin beberapa kesempatan nantinya kita bisa bertemu secara langsung seperti itu Bapak. Insya Allah siap. Amin. Mungkin dari teman-teman panitia akan menampilkan share screen dari reward yang kami berikan kepada Bapak seperti itu.
Oke, terima kasih. Masih unmute, Dek Setia. Oh, baik Bapak. Mohon maaf sebelumnya Bapak. Mungkin dari teman-teman panitia dalam acara Himaster Podcast dengan tema pentingnya kesiagapan terhadap masuknya virus penyakit mulut dan kuku, hanya bisa memberikan sertifikat kepada Bapak Aan yang sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan kesempatan untuk kami berbincang-bincang meskipun secara daring via Zoom seperti ini. Oke, terima kasih banyak, Dek Setia. Semoga bermanfaat. Ya. Iya, Pak. Mungkin dari Bapak ada sedikit saran dan juga masukan untuk kami teman-teman HMJ Peternakan Politeknik Negeri Jember untuk acara Himaster Podcast ke depannya seperti itu Bapak. Mungkin mengenai tema yang akan kami bahas ataupun beberapa topik yang akan kami bahas ke depannya seperti itu Bapak. Oke, yang pertama saya sangat memberi apresiasi ya kepada teman-teman mahasiswa Polij. Dan kemarin saya sudah subscribe YouTube-nya. Saya subscribe YouTube Himaster TV. Ya, jadi ini luar biasa, ini untuk pengalaman teman-teman juga untuk bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada masyarakat yang pada saat ini internet adalah menjadi bagian penting ya, yang nggak bisa terlepaskan dari kehidupan. Sehingga semoga dengan adanya podcast ataupun konten-konten yang lain yang sifatnya adalah edukasi ataupun yang lainnya yang bernilai positif itu bisa membantu memberi sumbangsih untuk perkembangan peternakan di Indonesia pada umumnya dan juga untuk menambah experience pengalaman teman-teman khususnya itu bagaimana nanti ketika sudah lepas jadi mahasiswa segala macam juga bisa untuk membuat suatu relasi segala macam. Jadi sudah luar biasa. Kemudian yang kedua adalah pertahankan terus kegiatan seperti ini walaupun nanti mungkin periode kepengurusan HMJ itu berganti-ganti, tapi yang ini saya harap tetap dilanggengkan, dilestarikan. Ya kan, semoga menjadi besar. Kemudian untuk saran saya untuk mungkin topik-topik ke depan up to date itu aja. Jadi misalnya apa yang diperlukan masyarakat, kita harus selalu cari informasi dari masyarakat itu, ya kan? Bisa juga mungkin nanti juga dengan hal-hal yang aplikatif di lapang yang peternak itu butuhkan, misalnya pembuatan pakan, ya kan? Itu kan bisa juga nanti bergandengan dengan Bapak Ibu dosen, kemudian aplikasi-aplikasi sederhana yang lain. Kalau misalnya kalau Idul Kurban ini kan yang paling dekat ini misalnya pemeriksaan hewan korban juga bisa, kemudian casting, restraint casting, mengambrukkan sapi yang baik, yang tidak melukai itu juga bisa. Kemudian mungkin yang kedepannya juga bisa podcast-podcast lain yang itu juga berasal dari mahasiswa, nggak harus dari dosen atau narasumber yang lain. Misalnya saya lihat kemarin yang podcast pertama itu ya kan, mahasiswa milenial ya itu juga. Kemudian mungkin juga nanti dari mahasiswa berprestasi gitu kan. Apakah harus yang selalu pintar? Tidak. Misalnya mahasiswa besok ini kan ada iTech nih Dek ya. Ada iTech kan? Nah, atau perseni itu juga bisa diangkat di podcast kan kayak gitu. Iya. Oke, mungkin itu Dek Setia. Iya, Bapak. Siap. Mungkin kami sampaikan kembali terima kasih kepada Bapak Aan sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami dan semoga apa yang Bapak Aan lakukan sekarang seperti menempuh pendidikan saat ini sehingga membuat kami berjauhan jarak juga semoga dilancarkan. Baik Bapak,
Untuk kali ini cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, mohon dimaafkan. Kami tutup dari saya selaku moderator. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan kembali juga, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nggih, kalau mau ada salah mohon maaf ya. Iya, Pak.